Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Baik, kita berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, tentu di semester 1 kamu sudah banyak belajar bahasa Indonesia. Yang terakhir itu adalah teks eksposisi. Nah sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru di semester 2, sebaiknya kita absen dulu. Ketua kelas, hadir semuanya? Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita melangkah ke pelajaran yang baru di semester 2 ini yang berjudul teks ulasan. Sebelum masuk ke sana, anak-anak ibu pasti sering membaca novel, menonton film, mendengarkan lagu, bahkan membaca cerpen. Nah, setelah kamu baca itu cerpen, tentu kamu pandai menyatakan, saya suka, saya senang. Malah mungkin datang ke temannya, pinjamlah. Kamu mau nonton film, enak kali filmnya. Kemudian kalau kamu menonton sinetron yang lain, bisa juga. Jadi dengan adanya pelajaran-pelajaran yang ada di lingkungan kamu menonton film, kamu membaca cerpen, kamu mendengarkan lagu, kamu membacakan novel, kamu mampu menyatakan enak kali, menarik, sangat menarik, berarti kamu sudah mampu menilai. Yang menilai itu disebut dengan resensi atau ulasan. Nah sekarang pelajaran baru di awal semester 2 ini yang berjudul teks ulasan. Yang harus kamu perhatikan di sini yaitu kamu mengetahui KD yang harus kamu pelajari. Kompetensi yang harus kita capai yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kamu menonton film, pasti kamu merasa, enak filmnya, menarik filmnya, menarik lagunya, enak didengar puisinya, dan yang lain-lain. Kedua, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ulasan tadi. Baik, kita akan melihat apa tujuan yang harus kita capai. Tujuan yang pertama, anak-anak ibu harus mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat dari teks ulasan tersebut. Kedua, memahami ciri-ciri teks ulasan. Yang ketiga, memahami tujuan teks ulasan. Yang keempat, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian teks ulasan. Baik, teks ulasan itu disebut juga dengan resensi. Resensi adalah penilaian. Jadi teks ulasan adalah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang oleh orang lain yang kita baca. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks ulasan. Nah, sebelum masuk kita ke ciri-ciri teks ulasan, kira-kira anak-anak ibu bisa memahami apa yang ibu sampaikan tadi tentang pengertian teks ulasan? Baik. Nah, sekarang ciri-ciri teks ulasan itu yang pertama, strukturnya terdiri dari orientasi, evaluasi, tafsiran, dan rangkuman. Orientasi itu pengenalan, evaluasi penilaian, tafsiran pendapat-pendapat atau opini, kemudian rangkuman adalah menjadi kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan opini penulis terhadap suatu karya. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta. Tujuan teks ulasan. Apabila kita mempelajari suatu materi, tentu harus tahu kita apa tujuannya. Sama dengan anak-anak ibu, apa tujuan kamu datang ke sekolah? Apa tujuan kamu datang
mempelajari ini supaya yang pertama menunjukkan pandangan atau penulisan resensi pada suatu karya yang kamu baca, yang kamu lihat, yang kamu dengar, dan yang kamu tonton. Yang kedua, memberi informasi pada publik tentang kelayakan yang dimiliki oleh suatu karya tersebut. Layakkah itu ditonton? Misalnya, kalau dia film-film porno, wajarkah kamu tonton? Atau misalnya, kalau dia lagu-lagu pop, menarikkah sama kamu? Kalau dia puisi, cocokkah sama kamu? Atau kalau dia misalnya cerpen, apakah menarik untuk dibaca oleh para siswa tingkat SLTP? Nah, yang ketiga, memberitahu dan mengajak para pembaca untuk mendiskusikan masalah yang ada dalam suatu karya. Apa persoalannya di dalam? Apa yang harus dibahas? Apa yang harus kita pelajari? Harus kita tahu. Yang berikut, yang kelima, memberikan pertimbangan pada pembaca, pantaskah karya itu dinikmati atau tidak? Kembali kita tadi ke ulasan. Ulasan itu menilai. Jadi setelah kita baca, kita dengar, baru kita menilai, layakkah kita dengarkan itu? Layakkah kita baca? Bermanfaatkah? Nah, itu dia yang menjadi tujuan teks ulasan. Setelah kita memahami tujuan dari teks ulasan, sekarang kita melangkah kepada struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Baik. Apakah anak-anak ibu masih semangat untuk belajar? Ya tentu ya. Semangat tetap, kita melangkah kepada struktur teks ulasan. Jika kamu tadi sudah memahami ciri-cirinya, kamu memahami tujuannya, sekarang kita masuk ke struktur teks ulasan. Yang pertama, ada orientasi. Apa yang dibahas di dalam orientasi? Yang dibahas di dalam orientasi ini adalah bagaimana informasi yang tertera di sana secara sekilas, baik pengenalannya, baik tempatnya, baik para pelakunya. Kemudian identitasnya berada di orientasi. Dengan membaca orientasi, kita sudah tahu tahun berapa ini diterbitkan, siapa penulisnya, berapa halaman bukunya, begitu juga dengan lagu, siapa pengarangnya. Yang kedua itu tafsiran. Apa itu kira-kira tafsiran? Di dalam tafsiran itu yang dibahas adalah penjelasan secara detail tentang sebuah karya yang diulas. Misalnya keunikannya, keunggulannya, kualitasnya. Tentu kita membicarakannya, luar biasa ini pendapat si A, menarik, sangat menggugah perhatian saya, sangat memotivasi saya. Nah, itu di tafsiran. Nah, sekarang kalau kita sudah pandai menafsirkan, sudah bisa kita menilai, nah sekarang kita masuk ke evaluasi. Apa yang dibahas di dalam evaluasi? Yaitu membahas isi dari sebuah pandangan pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Contohnya tadi, kamu menonton film, menurut kamu ulas dia, kamu nilai, layakkah ini saya tonton? Menarikkah? Adakah yang unik? Nah, itu namanya evaluasi. Yang terakhir strukturnya yaitu rangkuman atau simpulan. Mulai dari pengenalan tadi, orientasi, sudah diperkenalkan identitasnya, tahunnya, kita masuk ke tafsiran, pendapat-pendapat yang kita temukan di dalam isi teks ulasan. Terus kita masuk ke evaluasi, kita nilai isi dari sebuah teks tersebut sesuai dengan apa yang kita baca informasinya. Sekarang kita masuk ke rangkuman atau simpulannya. Di simpulan ini atau di rangkuman ini kita bisa mengambil amanat. Setelah saya baca ini novel, luar biasa memotivasi saya supaya saya lebih semangat lagi belajar. Ekonomi bukan kendala di dalam belajar.
Orang tua yang kurang mampu tidak kendala di dalam belajar. Sangat memotivasi saya. Itu menjadi amanat. Atau misalnya kamu menonton film. Orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Oh, saya tidak meniru itu. Saya harus patuh terhadap orang tua. Saya harus menghormati. Atau misalnya mengasihi secara umum keluarga. Oh, berarti kami harus rukun di dalam keluarga. Tidak boleh egois. Itu menjadi rangkuman atau simpulan setelah kamu baca sebuah teks ulasan. Baik, yakin Ibu, kamu sudah memahami dari struktur teks ulasan tadi. Sekarang kita melihat contoh teks ulasan film yang berjudul Laskar Pelangi. Anak-anak Ibu bisa membaca di sana mana yang menjadi orientasi, mana yang menjadi tafsiran, mana yang menjadi evaluasi. Kita lihat pada paragraf yang pertama, yang menjadi orientasi itu adalah keterbatasan yang ada bukan membuat seorang itu atau pelaku itu menjadi penghalang. Seperti yang terdapat di dalam cerita Laskar Pelangi ini, mereka yang berada tinggal di daerah terpencil yang hampir sekolahnya ditutup, tapi dengan semangat mereka memperjuangkan, menyampaikan kepada gurunya, biarpun hanya 10 orang, kami tetap belajar. Itu diperkenalkan pada orientasi. Kemudian pada tafsiran. Pada tafsiran itu, seperti yang kita bilang tadi, ada pendapat-pendapat ataupun tokoh-tokoh yang mempunyai watak-watak yang tertentu. Ada di situ watak yang kerja keras, ada watak yang tidak mau kalah, kemudian ada watak yang menyampaikan ataupun mengusahakan supaya daerahnya itu bisa maju. Kemudian dievaluasi. Anggota Laskar Pelangi ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada karakter tokohnya yang semangat 45, ada karakter tokohnya yang keras kepala, tetapi tujuan mereka bisa bersatu untuk memajukan daerahnya. Jadi yakin Ibu, kamu pasti bisa meniru tokoh-tokoh yang ada di dalam Laskar Pelangi. Kemudian kita melihat rangkuman. Di dalam rangkuman tadi, seperti yang Ibu sampaikan, di rangkuman itu berupa amanat. Jadi Laskar Pelangi ini tidak hanya terkenal di Indonesia, bahkan dia di luar negeri. Yaitu contohnya di Amerika dia sangat terkenal dengan kegigihan para tokoh-tokohnya untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di daerah terpencil. Dengan mereka yang gigih belajar, akhirnya mereka berhasil. Itulah yang menjadi rangkuman dari Laskar Pelangi. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan itu ada 4. Yang pertama sekali, teks ulasan drama, film memiliki isi penonjolan di setiap unsur karya yang kita baca. Contohnya tadi, kalau kamu membaca novel, ada hal yang menonjol di sana. Boleh saja itu tokohnya, boleh saja alurnya, boleh saja amanatnya. Kalau kita menonton film, boleh saja tema dari film itu sangat menarik, itu yang menonjol di sana, atau latarnya yang luar biasa. Yang ketiga, memakai ungkapan perbandingan, persamaan, perbedaan. Disitulah tadi unsur struktur dari teks ulasan yang menyatakan adanya evaluasi. Setelah kita baca, kita cermati, kita pandai membandingkan, ini kurang baik, ini sangat menarik, ini dengan puisi sangat berbeda, ini dengan film sangat berbeda. Jadi ada perbandingan, ada persamaannya, baik itu dari segi penonjolan keunikan, boleh itu dari temanya, boleh itu dari latarnya. Jadi yakin Ibu, karena kamu suka menonton film, suka
membaca cerpen juga suka, mendengarkan lagu juga suka, mendengarkan puisi juga suka, pasti kamu mampu membedakan baik dari segi amanat, baik dari segi isi. Itu artinya kaidah kebahasaan yang ketiga itu mampu kita membandingkan, membedakan, dan juga menyamakan beberapa teks yang kita baca. Nah, sekarang yang keempat, memakai kata kerja material dan kata kerja relasional. Apa itu kata kerja material? Kata kerja material itu adalah kata kerja yang melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Misalnya, Tuti mencuci piring. Mencuci menjadi kata kerja material. Ibu guru sedang mengajar bahasa Indonesia. Kata mengajar termasuk kata kerja material dan yang lain-lain. Yakin Ibu? Kamu pasti bisa. Contoh yang lain apa? Memasak. Apalagi yang lain? Berbelanja. Apa yang kita lakukan itu menjadi kata kerja material. Menulis, belajar, mendengarkan, menilai, dan yang lain-lain. Jadi anak-anak Ibu, yakin Ibu pasti sudah paham tentang kata kerja material. Kata kerja relasional, relasi itu berarti ada hubungan. Kata kerja relasional itu ada hubungan antara subjek dengan predikatnya yang melakukan dengan orang lain. Contoh yang kita lihat di sana, Erika merupakan ketua kelas. Erika itu menjadi subjeknya, ketua kelas sebagai kata kerja relasional. Relasinya adalah teman-temannya yang satu kelas. Jadi kalau relasi itu ada hubungan dengan orang lain. Ibu dengan bapak pergi ke pasar. Nah, kemana dia pergi? Ke pasar. Di pasar itu apa yang harus ditemukannya? Tentu berbagai macam hal yang ditemukannya di sana. Jadi kaidah kebahasaan teks ulasan itu sudah kita lihat tadi merupakan ajakan ada, kata kerja material ada, kemudian mampu membedakan, itu menjadi kaidah kebahasaan teks ulasan. Sampai di sini kira-kira anak Ibu ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, maka sekarang kita dapat menyimpulkan mulai dari pengertian teks ulasan itu tadi adalah suatu penilaian. Apa tujuan kita? Supaya kita mampu mengomentari, mencari kelebihan, kekurangan, keunggulan dari suatu karya yang kita baca. Mampu kita menginformasikan kepada orang lain informasi yang terdapat di dalam teks ulasan yang kita baca. Tujuannya supaya kita mempublikasikan kepada orang lain apa yang sudah kita baca yang berupa positif, mengajak. Dengan membaca novel tadi baik, sangat menarik, sesuai dengan tingkat SLTP, sangat menarik, bisa memotivasi kita untuk belajar. Begitu juga misalnya dengan lagu, sangat menggugah perasaan saya. Misalnya kamu sedang ada hati yang berbunga-bunga kepada si A, kamu munculkan lagu-lagu yang romantis, itu menggugah perhatian kamu. Mungkin kamu menyatakan, sangat enak lagunya, sangat menarik lagunya. Itu termasuk tujuan dari teks ulasan. Contoh-contohnya tadi tentang strukturnya, adanya orientasi, adanya evaluasi, adanya tafsiran, adanya rangkuman. Artinya satu ulasan itu, satu teks ulasan itu kita dapat menguasainya, kita dapat menentukan mana menjadi identitas, mana menjadi opini atau pendapat, mana yang menjadi evaluasi atau penilaian, mana yang menjadi rangkuman atau kesimpulan atau disebut dengan amanat. Terus kita sampai kepada struktur kaidah kebahasannya tadi sudah benar-benar kita pahami.
mempunyai kata kerja material, mempunyai kata kerja relasional. Dengan demikian, pelajaran kita untuk hari ini kita akhiri. Dan ingat, untuk minggu depan, kamu mencari contoh teks ulasan yang kamu senangi. Boleh puisi, boleh cerpen, boleh film, boleh lagu. Kira-kira jelas anak-anak Ibu? Ya, terima kasih. Selamat siang. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Sekian dan terima kasih.